Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Kita ada berita yang sangat-sangat fresh from the oven dan ini ternyata mengguncang Amerika Serikat dan negara anggota BRICS. Teman-teman tahu, beberapa waktu lalu pernah ada pertemuan negara anggota BRICS ini dan di situ Presiden Rusia yang namanya Vladimir Putin itu dia membawa sebuah mata uang kertas yang ternyata setelah di zoom orang lihat itu ternyata mata uang BRICS. Jadi Rusia bikin print sendiri, memang itu cuma dummy, tapi itu adalah simbol bahwa apa? Negara BRICS atau setidaknya Putin itu mencoba untuk mengganti US dollar yang tadinya mata uang dunia menjadi mata uang BRICS. Apakah spirit Rusia untuk diversifikasi untuk meninggalkan US dollar itu bisa jadi kenyataan? Ternyata sepertinya akan menemukan gerbang yang sulit nih guys, gara-gara Donald Trump kepilih. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Kenapa? Kok bisa tiba-tiba BRICS itu yang sepertinya semangatnya banyak, pendukungnya banyak, bahkan di Indonesia sendiri netizen ya khususnya di Indonesia yang betul-betul punya semangat 45 untuk mengganti transaksi dolar yang selama ini dipakai oleh pengusaha di Indonesia atau pemerintahan di Indonesia, menggantinya dengan local settlement. Jadi mata uang negara masing-masing bisa pakai mata uang Cina atau Indonesia atau India. Nah itu mimpi besar semua negara adalah untuk mengurangi pemakaian dolar Amerika Serikat. Tetapi sayang seribu sayang guys, ini sepertinya akan menjadi batal. Kok bisa? Kalau lu penasaran jangan di skip videonya. Karena ini sama sekali gak ada hubungannya ya dengan perang yang ada di Timur Tengah maupun perang yang ada di Ukraina dengan Rusia. Ternyata ini ada hubungannya dengan hasil pemilu Amerika Serikat. So kalau lu penasaran jangan di skip videonya. Let's check this out. Jadi teman-teman, salah satu berita yang paling panas dalam 1-2 hari terakhir ini adalah terkait BRICS. Buat teman-teman yang belum tahu, BRICS itu adalah kumpulan negara-negara yang bersatu padu karena mereka mau mengurangi penggunaan US dollar, mereka mau berdagang antara sesamanya dengan menggunakan mata uang masing-masing. Jadi dari namanya lu udah tahu negara apa sih ini? Ini ada Brazil, Rusia, India, China, dan Asia ini selatan, maksudnya Afrika Selatan. Nah teman-teman tahu apa yang mereka lakukan? Mereka suka bikin meeting dan mereka selalu berusaha untuk mencoba bagaimana mengurangi pemakaian US dollar. Contoh paling gampang gini, 20 tahun lalu gue kalau melakukan kegiatan ekspor impor dengan Cina, itu selalu dealing dengan pabrikan di Cina, itu dengan mata uang dolar. Jadi ketika gue mau impor barang dari Guangzhou atau gue mau impor barang dari Shenzhen, selalu quotationnya itu masuk dalam US dollar. Itu situasi 20 tahun yang lalu guys. Detik ini ketika lu mau impor barang dari Cina, sekarang gak mesti lu pakai dolar. Sekarang lu bisa pakai mata uang Cina, lu bisa pakai renminbi. Hal yang sama pun ketika lu transaksi ke India, lu udah bisa sekarang impor barang dari India itu gak lagi mesti pakai US dollar. Tapi bisa pakai mata uang lokal. Nah teman-teman, ini udah pernah gue bilang berulang kali bahwa apa? Ekspor terbesar Amerika Serikat itu bukan film porno, bukan minyak, enggak. Ekspor terbesar Amerika Serikat itu adalah dolar. Karena dia memaksa semua orang, semua negara untuk percaya terhadap uang kertas cetakan Amerika Serikat. Sehingga kemudian hari ketika orang-orang mau beli emas, mereka rela menukar 1 ton emas, batangan emas, dengan uang kertas yang dicetak pakai printer di Amerika Serikat. Kalau dipikir nggak logis, uang kertas ditukar sama emas. Gue lebih pilih emas. Tapi kenyataannya sekarang semua orang di dunia ini terpaksa harus menerima dolar Amerika Serikat. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena artinya negara yang terlalu banyak menyimpan dolar Amerika Serikat, perekonomian negara itu bisa dikontrol oleh Amerika Serikat sendiri. Dia tinggal setel di sana. Oh dolar gue suruh pulang. Dia naikin suku bunga, dolar pulang kampung. Akibatnya apa? Rupiah anjlok. Lemah. Kalau dia pengen setel, oke gue baik hati nih sama lu nih. Gue kasih deh suku bunga di sana diturunin, investasi asing masuk, rupiah jadi naik. Jadi nyawa-nyawa negara-negara berkembang itu banyak bergantung kepada Amerika Serikat. Nah karena itulah teman-teman jangan heran ya kalau zaman dulu negara seperti Rusia, negara seperti Cina yang sering banget berdagang dengan Amerika Serikat,
ketika pengusaha Cina dagang ke Amerika Serikat karena mereka the biggest exporter ke Amerika Serikat. Pada masanya mereka lebih hobi ketika ekspor tentunya pakai dolar, tapi dolarnya dia pegang, dia simpen. Simpennya apa? Dia nabung lagi di US Treasury. Dia nabung lagi di bank-bank di Amerika Serikat, di saham-saham yang ada di Amerika Serikat. Jadi pengusaha Cina mau gak mau udah terima dalam dolar, dolarnya diputar lagi di negara Amerika Serikat. Apa gak tambah cuan Amerika Serikat? Tetapi sekarang negara-negara itu udah mulai takut. Mereka ekspor nih ke Amerika Serikat, terima duit 100 juta dolar. Mereka tabung lagi nih di The Fed, atau dia nabung di deposito di Bank Amerika Serikat, atau beli produk-produk investasi perusahaan bursa efek yang ada di Amerika Serikat. Mereka pede lakukan itu sampai suatu ketika pecahlah perang antara Rusia dan Ukraina. Dan apa yang terjadi? Ternyata Rusia juga sama. Ketika dia jualan minyak, dia jualan gas, penghasilannya dalam apa? Dolar. Dan dolarnya dia taruh di mana? Dia tabung di Jerman, dia tabung di Amerika, dia tabung di Swiss. Dolar-dolarnya dia bertaburan. Dan apa yang terjadi? Karena lu udah tahu dong, yang punya hak cipta terhadap US dollar adalah Amerika Serikat. Ketika perang antara Ukraine dengan Rusia, Amerika Serikat bilang blokir semua rekeningnya Rusia. Jadi semua dolar milik Rusia itu dibekukan dan disita sama negara. Sekarang mereka bahkan lagi pada detik-detik untuk menentukan mengambil alih tuh dolarnya Rusia. Itu kan berbunga terus tuh sekarang. Bunganya sekarang mereka mau ambil buat beliin senjata dikasih ke Ukraina. Tapi kamu harus ingat ya, dolar itu sebenarnya bukan milik Jerman, bukan milik Swiss, bukan milik Amerika Serikat. Dolar itu punyanya Rusia. Nah, ketika kemudian Rusia melihat bahwa gue punya cadangan mata uang gue, dolar gue ternyata dibekukan di negara-negara barat, di situ dia mulai kapok. Makanya kemudian setelah perang Ukraine, Rusia dan sekutunya mulai semakin semangat untuk mendorong terciptanya sistem dunia baru yang tidak menggunakan US dollar. Dilala, ternyata Donald Trump naik jadi presiden. Dan salah satu kebijakan Donald Trump, bahkan dia sebelum dia naik jadi presiden tahun depan nih, dia udah membuat sebuah statement. Dan ini mengguncang dunia. Statementnya dia tulis di media Twitter yang isinya adalah, "The idea that the BRICS countries are trying to move away from the dollar while we stand by and watch is over." Artinya apa? Selama ini si Putin, si Jinping dan lain sebagainya itu ngobrol soal BRICS itu mereka santai-santai aja seolah-olah mereka bakal menang. BRICS itu bakal menang. Tetapi itu terjadi di eranya Joe Biden. Joe Biden ternyata diem-diem baik. Makanya dia bilang kita standby, kita cuma diem-diem aja. Itu udah selesai, it's over. Itu bisa terjadi di era Joe Biden, dia akan diem saja, dia tidak akan menggigit si Jinping, dia tidak akan menggigit Putin. Di sini Donald Trump kemudian bilang lagi, "We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar." Gue ulangin ya, mereka nggak boleh menggantikan the mighty US dollar. Mereka nggak boleh replace US dollar. Dan yang kedua apa? Mereka nggak boleh menciptakan mata uang baru, mata uang BRICS. Jadi semua mimpinya BRICS itu dibinasakan. Lu nggak boleh bikin mata uang sendiri, mata uang BRICS. Yang kedua, lu nggak boleh bahkan bercita-cita untuk menggantikan US dollar, the mighty US dollar. Ini kodenya, kode keras nih. US dollar yang perkasa. Perkasa karena apa? Tentunya ya karena punya senjata di belakang US dollar. Kalau mereka tetap ngotot untuk menggantikan US dollar, maka mereka harus expect mereka akan dikenakan tarif 100%. Artinya misalkan kita ekspor barang mobil nih dari Cina ke Amerika, harganya cuma 100 juta. Begitu masuk ke sana jadi 200 juta. Jadi mereka harus siap-siap aja dikasih pajak 100%, dikasih biaya masuk sampai 100% dari nilai barang yang sebenarnya. Dan bahkan dia bilang, "You should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy." Nah di sini spesifik nih dia bilang, bahkan lu mungkin harus mulai melupakan hasrat lu buat berdagang, buat jualan ke negara Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dan lebih ekstrim lagi, lebih kasar lagi, Donald Trump bilang apa? "They can go find another sucker. There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade, and any country that tries should wave goodbye to America." Jadi dia bilang lu bisa cari pecundang-pecundang lain lah yang bisa lu bego-begoin dengan produk-produk made in negara-negara kalian itu. Tetapi tidak akan pernah ada kemungkinan di mana negara BRICS bisa menggantikan US dollar dalam perdagangan internasional di dunia ini.
Dan buat negara apapun yang mencoba untuk menggantikan US dollar, maka mereka harus siap-siap berpisah, melupakan, dan bahkan bermusuhan dengan Amerika Serikat. Udah gak bisa lagi lu dagang, jadi mitra, jadi partner Amerika. So guys, ini betul-betul berita yang sangat mencengangkan sih. Kenapa? Karena dari kemarin gue lihat BRICS ini, dan teman-teman lihat sendiri, BRICS ini kayaknya adem ayam aja, lenggang kangkung. Ternyata itu cuma bisa terjadi di era presiden lembek seperti Joe Biden. Begitu naik Trump, ternyata peta dunia berubah nih guys. So guys, sebenarnya apa yang terjadi nih? Apa yang bisa terjadi dengan BRICS ini? Dan kenapa Donald Trump kok berani-beraninya belagu amat lu mau blokir BRICS, mata uang BRICS, kok dia belagu amat, bangga amat, sombong banget, dan yakin banget US dollar bakal menang. Apa sih yang membuat Donald Trump sangat-sangat yakin negara-negara BRICS ini akan mundur sendiri dan akan hancur dan akan mencoba untuk bermesraan, untuk berteman kembali dengan Donald Trump? Kok dia bisa sepede itu guys? Ternyata data membuktikan di layar kaca kamu, ternyata negara importir terbesar di dunia itu bukan Indonesia. Ternyata negara importir terbesar di dunia yang kamu bisa lihat nomor 1 adalah Amerika Serikat. Ternyata negara Amerika Serikat mengimpor ya barang-barang dan jasa dengan nilai hampir $3.500. Bahwa ternyata negara Amerika Serikat adalah negara importir terbesar di dunia. Mereka itu setiap tahunnya itu mengimpor hampir $3.500 triliun. Ini buat barang dan jasa. Jadi nilai impornya itu jauh lebih besar mengalahkan negara Cina, Tiongkok, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis. Enggak, ternyata mereka masih kecil-kecil. Berdasarkan data, Tiongkok itu cuma mengimpor $2.500 triliun. Dan peringkat 3 Jerman peringkatnya jauh lagi, sekitar $1.500 triliun. Jadi gapnya jauh banget nih. Bahkan peringkat 3 sama peringkat 1, Jerman cuma sekitar $1.500-an triliun impornya dia. Amerika ternyata lebih dari 2 kalinya Jerman. Jadi dari sini teman-teman bisa tahu bahwa memang Amerika itu berhak untuk menentukan nasibnya BRICS. Karena apa? Karena memang cita-cita semua negara di dunia ini itu adalah bisa ekspor produk-produknya mereka ke Amerika Serikat. Dan data sudah ketemu nih di tahun 2024 ini aja. Lu tahu, kemarin gue pernah bilang kan, negara yang hobinya ekspor dan bergantung nyawanya kepada Amerika Serikat, nomor 1 adalah Kanada, nomor 2 adalah Meksiko. Di layar kaca kamu bisa lihat, Kanada itu $352 billion, kedua Meksiko di $323 billion, dan peringkat 3 ada Cina di $147 billion. Nah, jadi ketika kalian nonton video kita yang kemarin ya, bahwa Donald Trump baru saja mengancam Kanada dan Meksiko bakal dikenakan tarif 25%. Jadi ekstra pajak kalau mereka ekspor ke Amerika Serikat, mereka akan dibebani pajak 25%. Apa yang terjadi guys? Hanya beberapa jam setelah Donald Trump bikin statement itu, Perdana Menteri Kanada si Trudeau itu langsung naik pesawat meluncur ke Florida buat meeting sama Donald Trump di Mar-a-Lago, buat melobi supaya Kanada tidak kena tarif 25%. Sedemikian takutnya Kanada dengan Donald Trump, dengan Amerika Serikat, karena dia tidak mau negaranya hancur lebur, karena produk ekspor mereka bisa dihambat, dihalang-halangi oleh beban tarif Donald Trump 25%. Ingat loh, cuma 25%. Sekarang Donald Trump bilang dia bakal ngasih tarif 100% buat negara-negara yang bermimpi, buat negara-negara BRICS yang bermimpi untuk menciptakan mata uang baru, atau yang kedua, tidak lagi mau berdagang di dunia internasional menggunakan US dollar. Siap-siap aja barang lu bakal kena pajak 100% nih kalau diekspor ke Amerika Serikat. Bahkan mungkin diblok sama Donald Trump. Jadi teman-teman bisa lihat kenapa penting banget Amerika Serikat, karena Cina sendiri ada di negara top 3 yang ekspor barangnya ditujukan ke Amerika Serikat. Dari sisi Cina sendiri, Amerika Serikat ini the biggest trading partner buat sisi Cina. Tapi dari sisi Amerika Serikat, Cina sekarang cuma peringkat 3 karena udah digeser oleh Kanada dan Meksiko yang sebetulnya adalah isinya pabrik-pabrik dari Cina sendiri yang pindah ke sana. Nah, negara BRICS ingat ada siapa? Yang pertama, Brazil. Di list ternyata di top 10 countries itu ada Brazil juga guys. Ternyata Brazil itu juga menggantungkan nyawanya dengan hasil ekspor ke Amerika Serikat. Dia ekspor barang senilai $44 billion ke Amerika Serikat. Jadi teman-teman di situ kita bisa lihat bahwa negara-negara BRICS itu bergantung sekali loh dengan Amerika Serikat. Jadi teman-teman kita udah lihat ya dari perspektif Amerika,
ya mereka bisa bilang lu lebih perlu gua. Karena buat mereka, buat negara-negara seperti Cina dan Brazil, mereka menggantungkan nyawa mereka ke Amerika Serikat sebagai top trading partnernya mereka. Nah kalau kita lihat negara BRICS sendiri, isinya pun bukan cuma Cina sama Brazil, tapi masih ada India, masih ada Rusia, masih ada Egypt, masih ada Arab Emirat. Dan setelah kita kompilasi datanya, negara-negara BRICS ini menyumbangkan hampir 2.400 triliun rupiah setiap tahunnya. Jadi kalau dikompilasi ekspor negara-negara BRICS ke Amerika Serikat itu mencapai 2.400 triliun rupiah setiap tahunnya. Atau kasarnya dalam dolar sekitar 151 billion dollar. Ini baru dalam bentuk produk, belum jasa yang kita hitung. Jadi 151 billion dollar atau sekitar 2.400 triliun rupiah. Dari 2.400 triliun rupiah, teman-teman bisa lihat di layar kaca, produk pertama dan paling banyak diimpor oleh Amerika Serikat dari negara anggota BRICS itu adalah produk pharmaceutical. Itu berhubungan dengan keperluan medis. Lalu berhubungan dengan berlian, lalu minyak mentah, lalu kebutuhan tekstil, katun, lalu kebutuhan elektronik seperti handphone, lalu setelahnya adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan petrokimia. Nah sampai di situ aja teman-teman bisa lihat sendiri listnya di sana, peringkat 1 sampai peringkat paling bawah. Tetapi intinya yang kita mau bilang adalah negara BRICS ternyata ekspor lebih dari 2.400 triliun rupiah ke Amerika Serikat. Itu bukan jumlah yang kecil pastinya. Nah terus bagaimana ya responnya negara-negara BRICS ini terhadap tekanan Twitternya si Trump? Ingat loh. Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Dan khusus buat teman-teman yang daftar di bulan ini sampai 30 Desember 2024 ada promo 30% ya. Khusus untuk 30 orang pertama yang mendaftar sampai 30 Desember 2024 akhir bulan ini kamu dapat diskon ekstra 30%. Trump itu bikin tekanan lewat Twitter aja orang-orang udah gelagapan. Sampai Perdana Menteri Kanada terbang meluncur ke Florida buat meeting cuma karena dia nggak mau negaranya kena denda 25%. Jadi gue sih udah bisa lihat responnya nih. Bahwa apa? Kalau Rusia pasti akan tetap garang ya. Dia pasti akan tetap bernyali dan gak akan takut mundur dengan ancamannya Donald Trump. Kenapa? Karena kemudian juru bicara Kremlin yaitu Dmitry Peskov langsung membuat pernyataan hari Senin kemarin nih guys. Bahwa kalau Amerika Serikat terus saja menggunakan kekuatan ekonominya, terus saja menggunakan paksaan-paksaannya untuk mewajibkan negara-negara berkembang menggunakan US dollar, itu justru malah membuat negara-negara itu ketakutan dan semakin semangat untuk pindah dari US dollar. Kenapa Rusia bilang begitu? Karena menurut mereka itu bakal memunculkan citra bahwa Amerika Serikat hobinya membuli negara-negara lain yang lebih lemah, yang lebih kecil. Nah, akibatnya apa? Jangan berpikir semuanya akan terkencing-kencing seperti Kanada. Maksudnya Rusia adalah, jangan takut. Ada kemungkinan negara-negara justru malah makin semangat buat meninggalkan US dollar. At least si Rusia sepertinya yang tetap semangat ya. Hurra! Nah ini respon yang berkebalikan dengan Cina. Karena gue yakin Cina itu hobinya bisnis, hobinya dagang, dia gak suka perang guys. Beda dengan Rusia. Ini sama-sama negara BRICS tapi beda filosofinya. Jadi gue yakin tone-nya Cina pasti jauh lebih lembut dibandingkan Rusia yang malah mengancam balik. Kita gak bakal takut, kita gak bakal menyerah, malah kita bakal semakin semangat buat ninggalin dolar. Tapi ternyata Cina memberikan respon yang berbeda. Jauh lebih lembut, jauh lebih politis. Apa yang dibilang? BRICS itu adalah sebuah platform untuk negara-negara saling bekerja sama. Dan ini penting bagi pasar-pasar baru, negara-negara berkembang, dan BRICS itu menganjurkan keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama yang saling menguntungkan.
bukan konfrontasi antar blok, dan juga tidak bermaksud untuk menargetkan pihak ketiga manapun. Dan inilah kata-kata resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina oleh Mr. Lin Jian dalam konferensi persnya dia di Beijing. Dan dia sekali lagi terus menekankan bahwa negara Cina itu siap untuk terus bekerja sama dengan mitra-mitra BRICS untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang dan memberikan lebih banyak kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan dan stabil. Nah dari sini teman-teman bisa lihat bahwa responnya Cina itu netral. Dia mau bilang bahwa BRICS ini bukan sebuah aliansi militer, BRICS ini juga bukan sebuah aliansi ekonomi yang sifatnya eksklusif, enggak. Kita sifatnya inklusif. Siapapun yang mau saling berkolaborasi, bekerja sama, saling menguntungkan, silakan bergabung dengan BRICS. Dan BRICS itu dibuat bukan untuk mentargetkan pihak ketiga manapun, maksudnya ya Amerika Serikat. Jangan merasa diserang, Eropa jangan merasa diserang, kita gak ada niat buat itu. Ingat ya, Cina itu pro bisnis, pengennya bisnis, bukan pengennya cari musuh, sangat tidak seperti itu. Jadi dari lihat tone-nya Cina ini jauh berbeda dengan tone-nya Rusia. Bahwa apa, ya gue sih setuju, namanya Xi Jinping itu senangnya dunia ini stabil. Dan dia sekali lagi menekankan bahwa apa? Bahwa negara BRICS itu tidak berniat cari musuh, tetapi berniat untuk bermitra dengan negara-negara manapun. Nah teman-teman, menurut kalian gimana? Jadi Donald Trump udah terus terang secara gamblang nyata menyerang BRICS. Dia siap membinasakan tuh negara-negara BRICS, dia siap ngasih pajak habis-habisan 100%. Bahkan dia siap menghentikan impor barang dari negara BRICS. Siap-siap lu say goodbye lah dengan Amerika Serikat kalau negara lu masih bercita-cita menggunakan BRICS. Nah gue sih melihat ini sebuah salah satu yang keuntungan nih buat Indonesia nih. Kalau seandainya makin panas, nah Indonesia kan ternyata belum memutuskan untuk gabung dengan BRICS kan. Artinya Indonesia masih diuntungkan nih kalau seandainya barang-barang dari BRICS masuk ke Amerika Serikat harganya jadi lebih mahal. Artinya ada kemungkinan barang Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat harganya jadi lebih murah, harganya jadi lebih kompetitif. Tetapi di sisi lain ya teman-teman, kalau kita lihat kan gak semudah itu buat mengganti barang-barang yang biasa diimpor oleh Amerika Serikat. Kalau menurut gue pribadi, justru kalau seandainya benar-benar negara BRICS, produk ekspornya made in China, made in Rusia, made in India, itu dikenakan sanksi pajak 100%, yang menjadi korban sebetulnya bukan cuma negara Cina loh. Tetapi korban yang paling besar adalah rakyat Amerika Serikat sendiri. Kenapa? Karena kemudian mereka harus pergi ke minimarket, belanja barang-barang dengan harga yang lebih mahal. Contoh aja lah, kalau lu pergi ke Walmart, itu kayak Indomaretnya di Amerika Serikat, grosiran retail di Amerika Serikat. Kalau lu beli ciki made in China, lu beli meja made in China, lu beli kursi made in China, lu beli laptop pun made in China. Tiba-tiba kena 100%, harga jadi lebih mahal dong. Nggak mungkin disubsidi sama China. Pasti pajak 100% itu akan mengakibatkan harga barang-barang lebih tinggi lagi yang di sana karena yang dibebankan itu adalah konsumen. Konsumen harus siap-siap barang belanjaan mereka menjadi lebih mahal. Artinya apa? Akan terjadi inflasi besar-besaran di Amerika Serikat kalau ini jadi kenyataan. Jadi siapa yang akan menjadi korban? Korban yang paling menderita at the end of the day itu adalah rakyat Amerika Serikat sendiri. Karena nggak bisa lagi belanja barang-barang, belanja furniture, belanja tempat tidur, belanja barang elektronik dengan harga murah. Mereka terpaksa harus membelinya dengan harga mahal. Dan akibatnya apa? Akan makin banyak rakyat menderita, inflasi akan terjadi gila-gilaan, dan kemungkinan akan terjadi krisis perekonomian di Amerika Serikat sendiri. Nah menurut kalian sendiri gimana? Apakah akan terjadi dedolarisasi di negara-negara anggota BRICS? Apakah negara-negara anggota BRICS akan bernyali untuk terus melanjutkan local settlement mereka? Berdagang dengan menggunakan mata uang lokalnya. Menurut kalian mereka akan tetap punya nyali seperti itu? Atau jangan-jangan mereka akan seperti Trudeau, Perdana Menteri Kanada, yang membebek ke Donald Trump. Kira-kira apa yang akan terjadi guys? Mereka akan tetap ngotot melawan dolar atau mereka akan tunduk dan takluk di hadapan US dollar? Berikan komentar kalian di bawah ini beserta keuntungan dan kerugian kalau BRICS stop menggunakan US dollar. Dan menurut kalian Indonesia jadi tetap harus bergabung nih dengan BRICS dengan adanya ancaman baru dari Donald Trump ini? Yuk segera tulis pandangan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.